Halo, ketemu lagi dengan Miss Vivian. Pertemuan hari ini kita mau ngebahas tentang soal-soal segi empat dan segitiga. Disimak ya. Di antara pernyataan berikut, yang benar adalah persegi panjang memiliki 4 sumbu simetri. Ini salah ya. Persegi panjang itu hanya mempunyai 2 sumbu simetri, yang ini dan yang ini, gitu ya. Jajar genjang tidak memiliki sumbu simetri, benar. Kedua, diagonal layang-layang sama panjang. Ini salah ya. Layang-layang bentuknya seperti ini. Nah, diagonalnya tidak sama panjang. Keempat, sudut persegi panjang adalah lancip. Salah. Karena pada sudut persegi panjang semuanya adalah siku-siku. Berarti jawabannya adalah bola. Ini Miss Vivi salah tandain ya. Sebuah persegi panjang ABCD dengan panjang AB adalah 16, BC adalah 12. Kalau katanya AB dan BC berarti itu panjang sisinya ya. Yang ditanya adalah panjang diagonal dari persegi panjang berikut. Misalnya nih ada persegi panjang bentuknya seperti ini. Ini A, B, C, D. Kita beri yang diketahui. AB 16, BC 12. Yang ditanya diagonal. Kalau diagonal berarti boleh AC, boleh BD gitu ya. Berarti kita cari aja panjang AC itu pasti sama dengan BD. Nah, kebetulan yang ditanya ini ada diagonal, maka sisi pembentuk penyikunya kita jumlahkan, kita kuadratin. Berarti ini AB kuadrat tambah BC kuadrat. Ingat ya, ini adalah Pitagoras. Oke, berarti ini jadi akar AB. AB adalah 16. 16 kuadrat tambah 12 kuadrat. Berarti ini jadi akar 256 ditambah 144. Maka hasilnya adalah akar 400. Akar 400 adalah 20 cm. Itulah si AC atau si BD diagonalnya gitu ya. Jawabannya cacing. Bangun berbentuk blak ketupat mempunyai panjang diagonal 24 dan 10. Yang ditanya adalah panjang sisi bangun blak ketupat tersebut. Kita boleh gambarkan. Ingat kalau blak ketupat semua panjang sisinya adalah sama. Nah, anggaplah ini sama ya panjang sisinya. Nah, ini sama semua. Diagonalnya yang mana tuh? Yang ini. Kemudian yang ini. Ingat, kalau dibagi berarti panjangnya sama semua. Ini sama dengan ini, gitu ya. Terus yang satu lagi, yang ini sama dengan yang ini, gitu ya. Kalau katanya 24 cm, berarti di sini 12, di sini 12. Nah, kemudian satu lagi 10. Berarti yang satunya lagi di sini 5, di sini 5, gitu ya. Yang ditanya panjang sisinya, berarti yang di luar. Nah, kalau dilihat seperti itu, berarti kita akan mencari sisi miring dari sebuah segitiga, gitu ya. Ingat bahwa di sini adalah siku-siku. Di sini 12, di sini 5, berarti sisi miringnya berapa? Kita buat aja X, gitu ya. Berarti X sama dengan akar dari. Ingat, kalau mencarinya seperti ini berarti dijumlah. 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Berarti jadi akar 25 tambah 144. Maka menjadi akar 169. Maka panjang X atau sisinya adalah 13 cm. Jawabannya dodol. Luas suatu jajar genjang adalah 63 cm kuadrat. Luas itu kuadrat ya. Jika tinggi jajar genjang adalah 7, maka alasnya berapa? Ingat bahwa luas itu adalah alas kali tinggi. Kemudian kita substitusi 63 sama dengan alas dikali dengan tingginya 7. Maka bisa kita buat menjadi 7A sama dengan 63 gitu ya. Atau kalian mau coret-coret juga boleh. Berarti A sama dengan 63 per 7. Maka alasnya adalah 9 cm. Bangun trapesium berikut memiliki luas
Ingat bahwa luas dari trapesium adalah luasnya A tambah B kali tinggi dibagi 2. A-nya mana? Ini A. B-nya mana? Bawah. Tinggi mana? Belum tahu, ya kan? Nggak tahu kita berapa tingginya. Tapi di sini dikasih tahu bahwa dia adalah trapesium sama kaki. Berarti kalau kita tarik ini ke bawah, begini, berarti panjang dari sini sampai kemari adalah 20 cm, gitu ya. Berarti sisanya berapa? Kalau sepanjang ini dari A sampai B 36, berarti dari sini kemari yang sisa-sisanya panjangnya adalah 16 gitu ya. Terus kita bagi 2. Berarti di sini 8, di sini 8. Jumlahin aja, 8 tambah 20 tambah 8 pasti hasilnya adalah 36. Nah, dari sini kita bisa cari menggunakan Pythagoras lagi gitu ya. Nah, ini dia. Berarti di sini tingginya belum tahu berapa, kemudian alasnya yang di bawah ini 8, kemudian sisi miringnya 10. Maka untuk mencari tinggi, ingat yang dicari adalah tinggi. Salah satu sisi penyikunya, berarti dikurangi. Maka tinggi kita peroleh dari kita kurangin. 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Ingat ya, sisi miring ini yang paling panjang. Maka dia yang mengurangkan. Maka diperolehlah 100 dikurang 64. Maka ini menjadi 36. Tingginya adalah 6 cm. Tinggal masukin kemari. A-nya adalah 20 tambah 36. Kemudian kita kali tingginya 6, kita bagi 2, gitu ya. Nah, menjadi 56 kali, ini bisa dicoret-coret ya. Kita coret ini dengan ini dapat 3, berarti 56 kali 3. Maka luasnya adalah 56 kali 3, 6 kali 3, 8, 1, 5 kali 3, 15 tambah 1, 16. Maka sini adalah 168 cm kuadrat. Jawabannya dodol. Vivian membeli sebuah tanah berbentuk persegi panjang. Ukurannya adalah 12 kali 8. Jika harga per meter persegi, kalau katanya per meter persegi berarti meter kuadrat gitu ya. Berarti ini berbicara tentang luas. Tanah tersebut adalah 500.000. Harga tanah tersebut adalah, berarti harganya per 1 meter kuadrat 500.000. Berarti kita cari luasnya. Maka luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Berarti ini sudah pasti adalah panjang, ini sudah pasti adalah lebar. Kita tinggal substitusi, maka diperolehlah 12 dikali 8, yaitu 96 cm kuadrat. Kita cari harganya, maka harga di tanah itu adalah luasnya kita kali harganya, gitu ya. Maka menjadi 96 kita kali dengan 500.000. 96 dikali 500.000, kaliin aja. 96 kali 5, 03, 45, 48. Berarti ini menjadi 48 juta. Jawabannya cacing. Gampang kan? Sebuah layang-layang mempunyai luasnya sama dengan luas persegi. Yang panjang sisinya adalah 12. Berarti ini panjang sisi persegi S ini ya, S-nya 12. Jika panjang salah satu diagonal layang-layang, anggaplah ini adalah D1. Panjang diagonal lainnya adalah, udah kita pakai aja luas layang-layang sama dengan luas persegi. Luas layang-layang adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 sama dengan luas persegi, berarti S kali S gitu ya. Tinggal substitusi, kita substitusikan, berarti setengah kita kali D1 nya tadi 16, berarti 16 kali diagonal 2 sama dengan 12 kali 12.
Ini tinggal coret-coret saja. Berarti ini kemari dapat 8. 8 dengan 12 dapat berapa tuh? Bagi 4 dapat 2, bagi 4 dapat 3 gitu ya. Kemudian bisa kita coret lagi. 2 dengan 12 dapat 6. Maka diagonal 2-nya adalah 3 kali 6, yaitu 18 cm. Jawabannya dodol. Oke? Ada gambar nih di sini. Katanya jika panjang CE 21, mana CE nih? CE berarti ini. Anggap aja ini adalah diagonal 1 dari layang-layang 21. Maka luas daerah arsir, berarti ini ya, CE. Luas arsirnya berapa gitu ya? Lihat, ini bentuknya adalah persegi, segitiga. Segitiga anggap ini O, berarti segitiga kalau kita gambar begini, berarti segitiganya adalah OFC gitu ya. Nah, berarti untuk mencari luasnya, luas daerah arsir, ingat luas segitiga. Apa tuh luas segitiga? Alas kali tinggi per 2. Yang mana alas? Alasnya adalah ini. Tingginya mana? Ini, gitu ya. Yang membentuk siku-siku itu alas dan tinggi. Berarti kita bisa cari. Yang mana duluan harus kita cari? Lihat aja ini, kita tarik garisnya. Set. Kalau sepanjang ini 14, berarti segini 14 gitu ya. Berarti ini berapa? 22 kurang 14. Berapa itu? 8. Kalau segini 8, berarti OF-nya 8. Nah, OF-nya udah ada 8. Kemudian di sini FC. FC-nya berapa nih? Ingat, DC dengan FC sama panjangnya, yaitu 17. Berarti kita bisa cari OC, gitu ya. Kita cari OC dengan rumusan Pythagoras. OC itu adalah tingginya. Nah, berarti akar dari sisi miring. 17 kuadrat. Kita kurang dengan 8 kuadrat. Oke, menjadi 289 dikurang 64. Maka diperolehlah akar 225. Maka OC adalah 15 cm. Berarti udah dapat nih, alasnya udah, tingginya udah. Ini 8, yang ini 15. Langsung ke luasnya, berarti menjadi 8 kali 15 per 2. Maka diperolehlah, ini bisa dicoret ya. Kita coret-coret. 8 dengan 2 dapat 4. Berarti tinggal 4 kali 15. Maka luasnya adalah 60 cm kuadrat. Jawabannya ayam. Daerah yang diarsir adalah sketsa tanah yang ditanami rumput. Ingat bahwa ini bentuknya adalah trapesium. Yang ditanya luasnya. Ingat luas trapesium adalah A tambah B, kemudian kita kali tinggi, kita bagi 2. Nah, dari sini kita bisa lihat A-nya siapa? A-nya 50, B-nya adalah 80, tingginya adalah 40. Langsung aja berarti ini tinggal disubstitusi ya. Maka ini tinggal kita substitusi. A-nya 50 ditambah 80, kemudian kita kali tinggi 40 per 2. Tinggal dicoret. 2 dengan 40 dapat 20. Berarti ini menjadi 130 kita kali 20. Maka luasnya adalah 2600 cm kuadrat. Jawabannya cacing. Ini Miss sengaja bikin udah langsung ada jawaban supaya langsung kelihatan gitu ya. Selanjutnya, sebuah taman berbentuk belah ketupat. Belah ketupat memiliki diagonal masing-masing 18 dan 12. Di sekeliling taman tersebut ditanami pohon dengan jarak antara 2 cm. Maka banyak pohon tersebut adalah. Kalau bingung, gambar aja dulu belah ketupat, berarti seperti tadi, semua sisinya sama.
Nih, anggaplah ini belah ketupat ya. Ini sisinya sama semua. Diagonalnya kita gambarkan, ini kemari, ini kemari. Berarti yang mana yang sama? Ini dengan ini sama, gitu ya. Kalau 1 18, berarti ini 9, ini 9. Satu lagi, kita buat tandanya. Kalau ini bisa dibagi 2 sama panjang juga, berarti ini 12, ini 12, gitu ya. Ditanami di sekeliling taman, ditanami pohon, berarti yang akan ditanami pohon itu yang warna biru, gitu kan? Nah, berarti kita carilah sisi luarnya, sisi-sisinya berapa sih? Kemudian kita cari kelilingnya, gitu ya. Nah, berarti ini kita masukkan ke dalam Pitagoras lagi. Berarti ini 9, ini 12. Berarti kita cari X, kita anggaplah ini X-nya, gitu ya. Nah, berarti si X-nya adalah, kita bisa cari dengan akar 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Berarti menjadi akar 144 ditambah 81. Maka diperolehlah akar 225. Maka X-nya adalah 15 cm. Berarti yang di luar ini semuanya adalah 15 cm. Nah, kemudian kita carilah kelilingnya. Berarti keliling belah ketupat sama dengan persegi. Berarti 4 kali sisi. Maka 4 kali 15. Kelilingnya diperolehlah 60 cm. Katanya adalah jaraknya tiap pohon, jarak antar pohonnya adalah 2 cm. Berarti kelilingnya ini kita bagi menjadi 2, kita bagi dengan 2, maka banyak pohon adalah, langsung kita bagi 60 meter per 2, diperolehlah 30 pohon. Nah, jawabannya adalah bola. Oh, ini satuannya meter ternyata, meter ya. Oke, jawabannya 30. Joshua akan membuat layang-layang untuk dijual. Untuk satu buah layang-layang dibutuhkan 2 potong lidi yang digunakan sebagai kerangka dengan panjang masing-masing adalah 42 dan 25. Ini maksudnya apa sih? Kalau katanya kerangka berarti ini diagonalnya. Ini bisa jadi diagonal 1, ini bisa jadi diagonal 2 gitu ya. Luas maksimal kertas yang dibutuhkan untuk 20 layang-layang sudah kita masukin saja ke dalam luas. Berarti setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Tinggal substitusi. Berarti ini menjadi setengah kali 42 kali 25. Maka ini menjadi, ini tinggal coret ya. Kita coret 2 dengan 42, 21. Sisalah 21 kali 25. Maka luasnya adalah, kita kaliin ya, 21 kali 25. 5, 10, 2, 4. Berarti 525. Maka luasnya adalah 525 cm kuadrat. Dimintanya 20, berarti tinggal kita kali 2 gitu ya. Berarti untuk 20 layangan, maka kita kali 20 langsung. 20 kali 525. Diperolehlah 10.500 cm kuadrat. Nah, berarti banyak kertas, luas minimal kertas yang harus dia punya adalah 10.500 cm kuadrat. Oke? Ayah mempunyai sebidang tanah berukuran 25 kali 20. Berarti udah pasti ini adalah persegi panjang ya.
Tanah tersebut akan dibuat kolam ikan berbentuk belak ketupat dengan panjang diagonalnya adalah 10 dan 12. Kita misalkan aja ini langsung D1, ini D2. Sedangkan sisanya akan ditanami pohon mangga. Luas tanah yang ditanami pohon mangga adalah, berarti kita carilah, kalau mencari luas sisa seperti ini, kita bisa peroleh dari luas si tanah, berarti bentuknya persegi panjang tadi, kemudian kita kurangi dengan luas si kolam, gitu ya. Langsung aja substitusi, berarti luas tanah panjang kali lebar, kemudian kita kurangkan dengan luas si kolam. Kolam adalah setengah kali D1 kali D2. Tinggal kita substitusi. Kalau kalian mau cari satu-satu, boleh ya. Kalian mau cari luas tanah dulu, kemudian kalian cari luas kolam, kemudian dikurangkan, boleh saja. Ini Miss Vivi langsung, oke? Berarti ini panjang kali lebar. Panjangnya adalah 25 dikali 20. Kemudian kita kurangkan dengan setengah kali D1 10 kali 12. Tinggal dicoret. Mana yang bisa dicoret? 2 dengan 12 dapat 6. Maka ini diperoleh 500 dikurang 60. Maka luasnya adalah 440 meter kuadrat. Nah, ini satuannya meter ya. Ini ganti satuannya meter. Ini satuannya meter semuanya. Karena kolam ya, nggak mungkin satuannya sentimeter. Jawabannya bola. Kebun Clara berbentuk trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku. Panjang sisinya, sisi sejajar, berarti ini A. 18, B-nya 27. Serta panjang sisi siku-sikunya. Panjang sisi siku-sikunya adalah 12 cm. Berarti ini tinggi ya. Di sekeliling kebun akan dibuat pagar dengan biaya 20.000 per meter. Berarti ini sekeliling. Berarti nanti kita cari kelilingnya. Biaya yang dibutuhkan Clara untuk membuat pagar seluruhnya adalah, berarti yang kita cari keliling dari trapesium siku-siku itu. Kita gambarin dulu ya. Bentuknya kira-kira begini nih. Nah, bentuknya kira-kira begini. Ini siku-siku di sini. Terus kita beri ukurannya. Sisi sejajar 18, di sini 27, sisi siku-siku 12. Nah, berarti kalau mencari keliling kita butuh ini kan, sisi yang miring ini. Kita cari saja dengan Pitagoras nih. Kalau di sini 18, maka bawahnya pun 18, di sini pun 18 gitu ya. Maka di sini berapa? 9. Nah, ini 12. Kita tinggal cari sisi miring, anggap aja X. Berarti X-nya kita peroleh dengan Pitagoras. Kita jumlahkan 12 kuadrat tambah 9 kuadrat. Diperolehlah akar 144 tambah 81. Maka ini menjadi 225. Maka sisi yang miring adalah 15 cm. Nah, kita bisa cari kelilingnya nih. Keliling trapesium adalah jumlahkan semuanya. Berarti 18 tambah 12 tambah 27 tambah 15. Oke, berarti ini langsung saja. Ini kemari jumlahnya 30 tambah ini kemari jumlahnya adalah 42. Maka kelilingnya adalah 72 cm. Katanya biaya, berarti 72 cm kita kali dengan 20.000. Kita cari di sini biaya. Biayanya untuk membuat pagar adalah 20.000 kita kali dengan 72. Maka diperolehlah biayanya 1.440.000. Jawabannya bola. Oke?
sebuah persegi sama dengan 2 kali keliling sebuah persegi panjang. Wow, keliling persegi sama dengan 2 kali keliling persegi panjang. Nah, jika panjang sisi persegi berarti ini S. S-nya 24. Lebar persegi panjang berarti ini L sama dengan 9. Yang ditanya panjangnya. Kita buat aja langsung rumusnya. Keliling persegi berarti 4 kali sisi sama dengan 2 kali keliling persegi panjang 2 kali 2 kurungnya ya, panjang tambah lebar, tutup. Tinggal disubstitusi. Ini sebenarnya bisa dikali ya, 2 kali 2 gitu ya. Berarti tinggal substitusi aja ini sambil kita kali. 4 kali sisinya 24 sama dengan, ini dikali ya, berarti jadi 4 kali. Panjangnya dicari, lebarnya 9. Oh guys, ini bisa dicoret-coret. Berarti ini 4 dengan 4. Ingat bahwa ini adalah perkalian ya. Berarti tinggal 24 sama dengan panjang tambah 9. Maka kelompok ini sejenis, 24 kurang 9 sama dengan P. Maka P-nya adalah, berapakah itu? P-nya adalah 15 cm. Jawabannya cacing. Gampang banget. Sebuah jajar genjang luasnya adalah 90 cm kuadrat dengan jarak antara dua sisi sejajar. Kalau katanya jarak antara dua sisi sejajar berarti ini adalah tinggi. Jika panjang salah satu sisinya adalah 15. Nih, ini yang dimana nih maksudnya 15? Coba nanti kita gambar ya. Kemudian yang ditanya adalah kelilingnya. Kalau digambarkan, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Nih. Tuh dia. Kita gambar. Bentuknya akan menjadi seperti ini. Kita boleh substitusikan semua yang diketahui. Katanya jaraknya, berarti ini kemari ya. Tingginya adalah 10. Si 15 ini yang mana sih? Nah, ingat bahwa luas jajar genjang itu adalah alas kali tinggi. Berarti kalau dari sini kita bisa peroleh tingginya. Otomatis si 15 itu adalah sisi yang miringnya. Gitu ya. Nah, berarti tinggal substitusi. Ini menjadi 90 sama dengan alas dikali 10. Maka ini bisa dicoret-coret atau terserah mau gimana ya. Ini Miss akan coret, kalian mau kali juga boleh. Miss 10 dengan 90 dapat 9. Berarti A-nya adalah 9 cm. Alasnya adalah 9 cm. Nih 9. Maka kelilingnya kita tinggal masukin. Ingat, ini dengan ini panjangnya sama, yang ini dengan ini panjangnya sama. Maka kita boleh masukin sama seperti keliling pada persegi panjang. 2 kali 15 tambah 9. Maka diperolehlah 2 kali 24, yaitu kelilingnya adalah 48 cm. Oke. Ini masuk ke segitiga. Gampang banget ya. Yang ditanya adalah besar UVW. Yang mana UVW itu? UVW berarti ini nih. Sudut yang ini berapa katanya. Ingat, Miss udah jelasin di video materi kemarin bahwa, nih Miss ganti warnanya dulu ya. Yang ini tambah yang ini sama dengan yang ini gitu. Berarti langsung ini berarti 102 derajat sama dengan 4x tambah 11 derajat tambah 6x tambah 11 derajat. Berarti langsung ya, ini menjadi 102 derajat sama dengan 4x tambah 6x, 10x tambah 22 derajat. Maka ini menjadi 102 derajat kurang 22 sama dengan 10x. Maka ini 10x
sama dengan 80 derajat. Maka X-nya adalah 80 derajat dibagi 10, maka X-nya adalah 8 derajat. Nah, kalau X-nya 8 derajat, maka sudut UVW adalah 6X tambah 11 derajat, berarti tinggal substitusi. 6 kali 8 tambah 11 derajat. 6 kali 8 derajat adalah 48 derajat, tambah 11 derajat. Maka sudutnya adalah sudut UVW adalah 59 derajat. Gampang. Pokoknya kalian harus bisa membedakan jumlah sudut pada segitiga dan pada segi 4. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Yang ditanya adalah keliling segitiga PQR. Kalau katanya keliling, berarti kita jumlahkan seluruh sisinya. Anggaplah ini X. Ingat bahwa si X ini atau si PQ ini adalah sisi pembentuk siku-siku. Maka kalau mencarinya ini kita kurangkan dengan sisi miring. Nah, berarti 29 kuadrat kita kurang dengan 21 kuadrat. 29 kuadrat adalah 841, kita kurang dengan 441. Maka X-nya adalah akar 400. Berarti X-nya adalah 20 cm. Kalau yang ditanya keliling, berarti jumlahin semuanya. Berarti ini menjadi 21 tambah 29 tambah 20, maka kelilingnya adalah 70 cm. Jawabannya cacing. Luas segitiga sama kaki dengan alas 10 cm dan keliling 36. Bingung? Gambarin aja. Kita gambar ya. Kalau katanya sama kaki, berarti yang ini dengan yang ini sama. Alasnya 10, katanya kelilingnya 36. Kalau alasnya sudah 10 dengan keliling sama dengan 36, maka sisi yang ini berapa nih? Yang ini dengan yang ini. Langsung aja, kita anggap aja ini A, gitu ya. Yang ditanya luasnya, berarti nanti ini pakai Pitagoras juga nih. Atau langsung juga bisa sih pakai luas alas kali tinggi. Maka kita bisa peroleh dari 36 sama dengan A tambah 10. Maka 36 sama dengan 2A tambah 10. Berarti 36 kurang 10 sama dengan 2A. Ini menjadi 26 sama dengan 2A, maka atau 2A sama dengan 26. Maka A-nya adalah 26 per 2. A yang diperoleh adalah 13 cm. Nah, ini 13, ini 13. Kembali, luas segitiga rumusnya adalah alas kali tinggi per 2. Tuh, yang kita belum ada tingginya ya. Berarti ini belum ada. Harus tegak lurus dengan alas. Kalau sepanjang ini 10, berarti kalau ini dibagi 2 sama panjang, berarti ini menjadi 5, ini 5. Kenapa Mi sama panjang? Karena dia segitiga sama kaki. Maka ketika dibagi menjadi dengan garis tinggi, alasnya sama panjangnya. Oke, berarti kita cari, tinggal kita pindahin aja. Kalau bingung, pindahin segitiganya. Ini siku-siku di sini ya, berarti ini 5, ini 13. Kita cari tingginya berapa? Berarti tinggi diperoleh dari akar 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Maka ini menjadi akar 169 dikurang 25. Maka diperolehlah akar 144. Tingginya adalah 12 cm. Nah, dari sini kita bisa langsung mencari luasnya. Luas adalah setengah alas kali tinggi, boleh. Atau alas kali tinggi per 2, sama saja. Berarti jadi setengah kali A kali T, berarti alasnya ini tetap ya 10, tingginya 12.
alasnya bukan 5 ya, alas segitiganya tetap 10, berarti 10 kali 12. Diperolehlah, ini habis kemari dapat 6, tinggal 10 kali 6, maka luasnya adalah 60 cm kuadrat. Diperolehlah ayam. Oke? Berikutnya, perhatikan gambar berikut. Besar sudut X adalah, yang ditanya adalah ini nih. Tuh yang ditanya ini. Kalau ini tanda seperti ini berarti sama kaki ya guys. Kalau ini 70 berarti ini pun 70. Kok 40? 70. Nah, ini berarti 70 derajat. Ingat, ini adalah tanda siku-siku. Berarti kita cari dulu berapa yang ini. Kalau ini 70, ini 70, berarti yang ini berapa nih? Kita anggaplah ini A ya. Berarti sudut A, ingat bahwa pada segitiga jumlahnya adalah 180. Berarti 180 derajat kita kurang dengan 70 derajat. Kemudian kita kurang dengan 70 derajat. Maka sudut A-nya 180 derajat dikurang 140 derajat. Berarti sudut A 40 derajat. Kalau A-nya 40 derajat, berarti ini berapa? Ingat bahwa ini 90 derajat. Maka sebelah sini besarnya adalah 50 derajat. Ingat ya, sebelah situ yang ini adalah 50 derajat. Maka kita bisa cari X-nya diperoleh dari mana? Kita carilah ini. Ini berapa, ini berapa. Ingat, masih sama kaki. Berarti ini kita anggap Y aja deh. Y. Maka sudut Y kita peroleh dari mana? 180 derajat sama dengan 50 derajat tambah Y. Gitu kan? Maka diperoleh 180 derajat sama dengan 50 derajat tambah 2Y. Maka ini menjadi 180 derajat kurang 50 derajat sama dengan 2Y. Ini menjadi 130 derajat sama dengan 2Y. Maka si Y adalah 130 derajat per 2. Maka Y-nya adalah 65 derajat. Kalau kalian mau langsung sebenarnya bisa ya. Ingat kembali bahwa segitiga itu 180. Langsung kalian kurangi dengan ini. Kurangi dengan 50 berarti 130 derajat. Kalau katanya sama kaki berarti ini dan ini sama. Tinggal bagi 2. Berarti ini menjadi 65, ini menjadi 65. Gitu ya. Ingat kalau mencari si X ini adalah pelurus. Maka sudut X-nya adalah 180 derajat. Kita kurang dengan Y. Gitu ya. Maka 180 derajat kita kurang dengan 65 derajat. Maka sudut X-nya adalah 115 derajat. Jawabannya adalah bola. Oke, jangan sampai salah. Oke, di sini katanya luas bangun PQRS. Nah, lihatlah bahwa di sini terdiri dari 2 buah segitiga. Ini yang pertama, ini yang kedua. Gitu ya. Kalau mencari ini bisa kita gabungkan. Berarti luas segitiganya, luas PQRS itu PQRS bisa diperoleh dari luas segitiga 1 tambah luas segitiga 2. Segitiga satunya RQS, segitiga 2-nya PQS. Nah, kalau seperti ini berarti kita harus tahu tinggi alasnya gitu ya. Perhatiin aja siku-sikunya. Nah, siku-sikunya ini. Berarti ini bisa alas. Nah, ini tinggi gitu ya. Untuk segitiga yang kedua. Kalau yang segitiga pertama, perhatikan siku-sikunya. Berarti ini alas, ini tinggi. Gitu. Berarti yang ini SQ adalah sisi miring dari segitiga SRQ. Oke, kita mulailah dari segitiga yang kedua. Kenapa yang kedua? Karena dia lebih lengkap susunannya. Ini ada salah satu sisi pembentuk penyiku, kemudian ada sisi miring. Ingat bahwa sudut
sisi di depan sudut siku-siku pasti adalah sisi miring. Oke, maka kita bisa cari tingginya. Tingginya yaitu atau kita tuliskan SQ. Nah, kita peroleh dari akar PS, bukan PS ya, sisi miring dulu. Kita peroleh dari akar PQ kuadrat dikurang PS kuadrat, maka didapatlah PQ. 26 kuadrat dikurang 24 kuadrat, tinggal substitusi, berarti ini akar 676 dikurang 576, maka SQ panjangnya adalah akar 100 yaitu 10 cm. Nah, ingat bahwa SQ ini adalah tinggi juga. Oke, berarti sekarang langkah selanjutnya kita cari si RQ gitu ya. Kita cari si RQ. RQ itu sama sisi tegak. Nah, ini tadi udah dapat 10, berarti kita cari yang ini. Maka kita perolehlah dari SQ kuadrat kurang SR kuadrat. Maka SQ-nya adalah 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat, yaitu 100 dikurang 36. Maka RQ adalah akar 64 yaitu 10 cm. Kok 10 sih? 8. Gagal fokus Miss. 8, sorry ya. 8 cm. Nah, berarti ini 8. Udah, kita bisa cari. Kita carilah, boleh satu-satu, luas segitiga PSQ. Boleh. Itu jadi setengah kali alas kali tinggi, atau akali T per 2 boleh. Berarti setengah kali 24 kali 10. Maka ini bisa dicoret, dapat 12. Berarti 12 kali 10. Maka luas PSQ adalah 120 cm kuadrat. Nah, yang kedua, kita cari sama seperti itu juga. Luas segitiga RSQ, berarti setengah kali, alasnya siapa? 6 kali 8. Maka diperolehlah ini kemari dapat 4, berarti jadi 6 kali 4, yaitu luas RSQ adalah 24 cm kuadrat. Kalau ditanya luas PQRS, jumlahin ini dengan ini, maka diperolehlah 144 cm kuadrat. Ini tulisin deh, luas PQRS diperoleh dari luas segitiga PSQ tambah luas RSQ, yaitu 120 tambah 24. Maka 144 cm kuadrat lah luas. Lanjut. Luas segitiga PQR adalah berapa? Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita perhatiin. PQR itu kan yang ini nih, Miss arsir deh. Nah, tingginya udah ada nih, 9. Kita butuh alasnya kan, si PQ. PQ-nya nggak tahu berapa. Pakai Pythagoras aja. Kita lihat, ini ada segitiga gedenya nih. Ini kan, segitiga gedenya adalah ini dia. Nah, siku-sikunya masih di sini juga. Berarti, kalau seperti ini, kita bisa pakai, carilah si PS. Panjang PS seluruhnya, gitu ya. Berarti diperoleh dari RP kuadrat dikurang dengan RS kuadrat. Maka RP kuadrat adalah 15 kuadrat dikurang 9 kuadrat. Kita peroleh 225 dikurangi 81. Berapakah itu? Akar 144. Maka PS adalah 12 cm. Kalau PS 12,
PQS ini 4. Maka PQ berapa? Kurangin aja, berarti PQ adalah 8. Udah, langsung luas PQR adalah setengah kali alas kali tinggi, yaitu setengah kali alasnya 8, tingginya 9. Ini bisa dicoret-coret ya, 8 dengan 9. 2 dengan 8 dapat 4, maka luasnya 4 kali 9 yaitu 36 cm kuadrat. Jawabannya cacing. Gampang banget. Jenis segitiga berikut yang bukan merupakan jenis segitiga berdasarkan sudut. Kalau sudut berarti ini siku-siku tumpul lancip, yang bukan siku-siku sempasi. Ini berdasarkan panjang sisinya. Oke? Ya. Nilai X dan Y ini pada sudut pada segitiga. Jumlahnya pasti 180. Ini ada tanda sama kaki, berarti ini dengan ini jumlahnya sama. Iya kan? Mau langsung boleh, mau pakai cara boleh. Kalau langsung, jumlah segitiga, sudut segitiga adalah 180 derajat. Ya, 180 derajat. Kalau ini udah 50, berarti yang ini dengan yang ini A, B, D. A dengan A. Jadi berapa? 180 dikurang 50. Berarti 130 gitu ya. 30 derajat. Maka yang ini dengan yang ini berapa? Bagi 2 aja. Ini 65, ini 65. Dapat Y-nya langsung 65. Udah, kalau langsung ada seperti ini jawabannya cacing. Caranya gimana, Miss? Oke deh, pakai cara boleh. Berarti ini ingat bahwa 50 derajat tambah sudutnya sama ya, berarti Y tambah Y sama dengan 180 derajat. Maka diperolehlah 50 derajat tambah 2Y sama dengan 180 derajat. Maka si 2Y adalah 180 dikurang 50. Maka 2Y adalah 130 derajat, sehingga Y-nya adalah 65 derajat. Kalau dari opsi udah ada langsung jawabannya cacing ya. Tapi ini harus pakai cara deh biar kalian paham. Nah, kemudian kalau Y berarti ini Y itu besar sudutnya sama dengan X tambah 50 derajat. Oke? Y-nya adalah 65 derajat, maka X tambah 50 derajat. Berarti 65 dikurang 50 yaitu X, maka X-nya adalah 15 derajat. X-nya 15, Y-nya 65. Cacing. Berikutnya, panjang QR. Mana sih QR? Nih, QR anggap aja X ya. Oke, bentuk seperti ini kembali lagi ke Pitagoras. Ini siku-siku di sini berarti PR ini adalah sisi miring. Kita cari dulu PR-nya. PR bukan pekerjaan rumah ya. PR. Nah, PR diperoleh dari karena dia sisi miring jumlahin. Berarti PS kuadrat tambah SR kuadrat. Maka dapatlah 12 kuadrat tambah 9 kuadrat, yaitu akar 144 tambah 81. Diperolehlah akar 225, sehingga PR 15 cm. Ini 15 cm nih, berarti kita tinggal cari RQ. Oke? Kita cari RQ pun menggunakan Pitagoras. Nah, RQ itu siku-siku ya. Sisi pembentuk siku-siku berarti dikurangin. PQ kuadrat kurang dengan PR kuadrat. Diperolehlah akar dari 25 kuadrat kurang 15 kuadrat. 25 kuadrat adalah 625 kurang 225. Maka ini menjadi akar 400, sehingga RQ adalah 220 cm. Jawabannya dudul. Oke, lanjut. Perbandingan alas dan tinggi suatu segitiga adalah 5:4.
Luas segitiga 160, tingginya berapa? Masukin langsung ke rumus luas. Luas adalah alas kali tinggi per 2. A kali T per 2. Kalau tinggal substitusi berarti jadi 160 sama dengan alas. Kita tinggal tambahin XX ya. Alasnya adalah 5X kali 4X atau mau A juga boleh per 2. Ini bisa dicoret guys. Ini 2 dengan 4 dapat 2. Berarti tinggal 160 sama dengan 5X kali 2X. Sehingga diperolehlah 160 sama dengan 10X kuadrat. Maka ini X kuadrat atau 10X kuadrat sama dengan 160. Maka X kuadrat adalah 160 per 10. Sehingga si X kuadrat menjadi 16. Lawannya kuadrat adalah akar, berarti X sama dengan akar 16. Akar 16 adalah 4 cm. Maka tingginya berapa? Ini alas, yang ini tinggi. Maka tingginya tadi adalah 4X. Berarti 4 kali 4. Maka tingginya adalah 16 cm. Oke, gampil. Bola. Luas ABC adalah berapa? Wah, dia tanya luas ABC nih. Berarti ini alasnya udah ada 17, tingginya mana? Oh, udah ada 10. Tinggal masukin, luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Berarti alasnya setengah kali 17 kali 10. Ini bisa dicoret-coret. Nih, ini kemari dapat 5, berarti tinggal 17 kali 5. Maka luasnya adalah 85 cm. Habis, jawabannya ayam. Oke, durasinya kurang lebih 1 jam, jadi silakan kalian pahami ulang-ulang supaya segi 4 dan segitiganya dapat diselesaikan dengan baik. Pokoknya lakukan yang terbaik. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau boleh share ke teman-teman kamu. Jangan bosan ya, ini waktunya 1 jam. See you on our next video. Bye-bye.